Barang siapa yang mengucapkan ini di siang hari, tak disebutkan jumlahnya, sekali atau dua kali, mukinan biha, penuh dengan keyakinan tanpa meragukan sedikit pun, famata min yaumihi qabala ayyumsiya, kemudian orang itu meninggal sebelum datang waktu sore. Kebetulan bapak itu ke masjid pagi-pagi, kebetulan ibu itu ke masjid pagi-pagi, duduk dari masjid, dia pun baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia renungkan maknanya, dia pahami maknanya, dia yakini dengan seyakin-yakinnya, lalu Allah takdirkan meninggal di hari itu, fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu masuk dari keluarga ahli jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kaum muslimin, bapak ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita melanjutkan kajian ilmu, yaitu tentang amalan-amalan penggugur dosa. Tidak kita pungkiri, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, pasti kita melakukan kesalahan. Terkadang kesalahan itu kita lakukan dengan sengaja, terkadang tidak. Terkadang kita ketahui, terkadang tidak. Maka oleh karena itu, agar kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kajian ini kita akan menjelaskan amalan-amalan agar dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-39 Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah melakukan kezaliman, melakukan perbuatan dosa, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah kita berputus asa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu selama kita datang kepadanya. Nah, ini adalah garansi daripada Allah bahwasanya manusia tak lepas daripada yang namanya kesalahan.
Sehingga Allah SWT sampaikan, jangan pernah berputus asa. Sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, sebanyak apapun dosa yang kamu perbuat, insya Allah dengan mendatangi Allah. Mendatangi Allah itu di mana? Ya bisa saja di rumahnya, itu yang paling dekat. Maka disebut dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita datangi rumahnya dalam rangka untuk memintakan ampun atas kesalahan yang mungkin kita lakukan hari ini. Dan hadis pun mengatakan nanti di hari kiamat, dari Abi Burdata an abihi, dari Abu Burdah dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun, akan datang pada hari kiamat kelak sekelompok manusia, minal muslimin, orang-orang muslim, bidzunubin amsalil jibal, dosa mereka itu seperti gunung. Ini menunjukkan orang muslim tadi banyak kesalahannya. Fayaghfiruhallahu lahum, kemudian Allah ampunkan dosa mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apa amalannya? Nah, ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan sebelumnya kita jelaskan ada sebuah zikir yang kita baca sepanjang hari, atau minimal Bapak Ibu baca 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Makanya saya tengok sebagian masjid habis solat dia baca 10 kali. Apa zikirnya, Pak? Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Coba perhatikan. Ada beberapa masjid dibaca 10 kali. Membaca 10 kali ini pandai-pandai para ulama atau memang teks dari Nabi? Itu teks dari Nabi. Maka sekurang-kurangnya di pagi hari kita baca itu 10 kali. Ina yusbiha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufira lahu dzunubuhu, maka Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya. Nah, di sore harinya dibaca lagi oleh orang tersebut. Nah, di redaksi yang lain, kalau orang itu baca sebanyak 100 kali, 20 pagi ba'da subuh, 20 ba'da zuhur, 20 ba'da asar, 20 ba'da maghrib dan 20 ba'da isya, maka 4 keutamaan yang ia peroleh. Maka ke yang 4 ini bisa Bapak tengok di kajian kita sebelum ini di channel Masjid Al-Falah. Maka pada malam ini kita akan lanjutkan kepada amalan selanjutnya, yaitu orang yang beristighfar. Istighfar, apa sebenarnya makna istighfar itu? Istighfar itu dari kata ghafara. Tahu tameng kalau orang berperang? Tameng penghalang kepala. Itu dalam bahasa Arabnya milfar. Macam helm. Helm itu milfar. Dari kata ghafara. Apa fungsinya helm? Melindungi kepala, kalau jatuh tak langsung terbentur. Apa fungsinya tameng? Melindungi dari senjata. Maka orang yang beristighfar itu secara tidak langsung dia terlindungi dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan hari itu. Ini satu keutamaan. Nanti kita akan bacakan ayat ataupun hadisnya Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang beristighfar itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dari Bilal bin Yasar bin Zaid maula Nabi SAW, qala sami'tu abi, aku mendengar bapakku, yuhadditsuni, berkata kepadaku, an jaddi, dari kakekku, annahu sami'a, aku dengar kakekku itu dia dengar dari Rasulullah SAW, man qala, siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu
diampunkan dosanya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Selama ini mungkin motivasi kita kalau kita berzikir, kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, yang terbayang selama ini adalah mendapatkan pahala. Itu betul, pahala kita peroleh. Akan tetapi ketika kita banyak berzikir, kata Rasulullah, ghufira lahu dzunubuhu, diampunkan dosa-dosanya, wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun orang itu lari daripada medan perang. Orang yang lari dari medan perang, berhadapan dengan musuh, lari dia dari situ, itu termasuk dosa besar. Kata Rasulullah, as-sab'u al-mubiqat, 7 yang membinasakan. Salah satunya adalah zahfu, lari daripada perang. Tapi ternyata Bapak Ibu, ketika orang itu melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa sebesar itu. Tentu dosa yang kita maksud di sini, seperti kajian yang pertama dahulu, bukan hutang piutang. Kalau hutang piutang dengan kawan, anak bisa. Itu harus dibayar tuh Pak. Maksud kita ini adalah yang berkaitan dengan Allah, mungkin disengaja ataupun tak sengaja, yang tidak ada kaitan dengan hubungan manusia, maka bisa dilunasi dengan amalan-amalan yang kita sampaikan tadi. Apa sebenarnya keutamaan lain daripada istighfar ini Ustaz? Oke, baik. Kita ambil dulu teks-teks hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan istighfar dan lafaz-lafaz istighfar. Ada satu hadis, dan hadis ini dicantumkan di dalam surat-surat Yasin. Biasa kita baca 3 kali, Pak. Riwayat Imam Al-Hakim. Siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan, 3 kali, ghufirat lahu dzunubuhu, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi ketika orang bertanya nanti, Bapak baca Yasin, kenapa Bapak istighfar 3 kali? Ini tulisannya Ustaz, ada di dalam buku surat Yasin. Ada enggak dalilnya? Sebenarnya itu Bapak Ibu adalah dalil dari Nabi SAW. Orang yang membaca apa saja sebelum dia membaca Al-Quran atau yang lainnya, 3 kali dibaca, maka Allah gugurkan daripada kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosanya. Oke, baik. Berikutnya lafal-lafal istighfar. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul artinya seutama-utama istighfar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih istighfar yang kita baca di awal tadi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jumlahnya maka minimal 3 kali. Waktunya ada di Al-Quran, satu ayat mengatakan wabil asharihim yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Waktu sahur itu berarti dia bangun pagi, subuh, sebelum dia melakukan aktivitas lainnya, dia pun kemudian beristighfar. Bangun pagi, dia istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gugurlah satu kesalahannya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi ada penghulu istighfar yang apabila seseorang membacanya di pagi hari atau dibacanya di sore hari, lalu kemudian orang itu meninggal pada hari itu, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Rupanya mudah, Pak. Masuk surga itu mudah sekali, Pak. Banyak sekali amalannya. Jadi makanya di ayat yang pertama tadi, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunub, sebenarnya Allah mengampuni dosa. Caranya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfar, penghulu istighfar, ayyaqulul abdu, seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu. Abu'u a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Belum kita terjemahkan kira-kira apa maknanya istighfar ini sehingga keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha," siapa yang mengucapkan kalimat sayyidul istighfar tadi, minan nahari, di siang hari, mukinan biha, penuh dengan keyakinan. Keyakinan ini munculnya dari mana? Dari makna. Kalau tak paham makna, yakin biasanya lemah. Makna itu ilmu, kita mengetahui sesuatu menjadi yakin karena pengetahuan kita. Pengetahuan itu dari ilmu. Nah, pengetahuan dari makna zikir tadi, tauhidul istighfar tadi membuat kita yakin. Barang siapa yang mengucapkan ini di siang hari, tak disebutkan jumlahnya, sekali atau dua kali, mukinan biha, penuh dengan keyakinan tanpa meragukan sedikit pun, famata min yaumihi qabala ayyumsiya, kemudian orang itu meninggal sebelum datang waktu sore. Kebetulan bapak itu ke masjid ya pagi-pagi, kebetulan ibu itu ke masjid pagi-pagi, duduk dari masjid, dia pun baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia renungkan maknanya, dia pahami maknanya, dia yakini dengan seyakin-yakinnya, lalu Allah takdirkan meninggal di hari itu, fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu masuk dari keluarga ahli jannah. Ahli jannah itu artinya penduduk surga. Wa man qalaha minal laili, malamnya dibaca lagi sebelum tidur, Pak. Sebelum tidur dibaca oleh ibu itu. Bapak, apa yang bapak amalkan sebelum tidur? Selama ini kami baca 3 qul Ustaz. Kami baca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk itu istimewa, Pak. Surah Al-Muluk nanti kita jelaskan apa keutamaan surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk. Kemudian dia pun baca surat Sajadah, Hamim Sajadah, dan ada satu doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabika allazi arsalta. Dibaca oleh orang itu sebelum tidur. Kata Nabi, fa in mutta min lailatika, seandainya engkau meninggal pada malam itu, meninggal dalam keadaan tertidur, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan suci. Bisa kita meninggal dalam keadaan tidur? Bisa sekali. Ayah saya, bapak ibu, di malam Jumat, saya masih nelpon itu di hari Rabu malamnya, malam Jumat subuhnya dibangunkan ibu saya, sudah innalillah, meninggal dalam keadaan tidur. Beberapa hari yang lalu orang kampung saya meninggal juga dalam keadaan tidur, banyak. Nah, kan gak ada jaminan kita bangun besok, gak ada jaminan. Makanya tidur itu disebut akhul maut, saudaranya kematian. Itu sebabnya bangun dari tidur, salah satu doanya, amalannya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini nanti malam kita mati nih, Pak. Ada jaminan besok kita bangun? Enggak ada jaminan. Tapi malam itu sudah kita ikat, sudah kita kawal tidur kita dengan istighfar. Wa man qalaha minal laili, siapa yang mengucapkan kalimat yang tadi, sayyidul istighfar, wa huwa muqinun biha, penuh dengan keyakinan, famata qabla ayyusbiha, meninggal sebelum datang waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, orang itu pun termasuk ke dalam
penghuni surga. Allahu Akbar. Lapang hati kita, Pak. Insya-Allah, Ustaz. Jadi saya yakin banyak di antara jemaah kita ini penghuni surga banyak, Pak. Ya, insya-Allah banyak, Pak. Ya. Ya. Enggak perlu jadi penghuni surga itu harus profesor dulu, enggak. Enggak mesti penghuni surga itu orang kaya, enggak. Kalau orang kaya penghuni surga tuh, Pak, dengan sedekahnya itu, gimana awak yang bansek-bansek kok? Tak bisa bersedekah macam orang lain. Kalau almarhum Pak Dedi, luar biasa, Pak. Dulu sebelum dia belum meninggal, sedekahnya ini orang kaya, banyak amalnya. Kita, bukan kita saya lah, kalau bapak mungkin tak kan. Kalau ibu banyak pitinya. Kalau yang miskin-miskin macam mana? Bisa enggak seperti penghuni surga juga? Dibuatkan oleh Nabi. Amalan bagaimana orang itu juga sama nanti di akhirat di penghuni surga. Tadi disebutkan dalam teks ini mungkinun atau mungkinan biha. Penuh keyakinan. Apa sih maknanya, Ustaz? Sehingga dahsyat sekali Sayyidul Istighfar itu. Allahumma, ya Allah, Anta, Engkau adalah Rabbi, Tuhanku. La ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqatani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, sementara aku ini adalah hambamu. Kalimat yang pertama ini atau potongan paragraf ini itu menunjukkan kita betapa rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau Tuhanmu, ya Allah. Engkau lah menciptakan aku. Aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya ini berada di dalam perjanjian denganmu. Janji apa, Pak? Kok bisa ada janji kita dengan Allah? Kapan sebenarnya kita berjanji? Maka saya tengoklah tafsirnya atau penjelasan ulama tentang wa ala wahdika. Jadi ada yang menjelaskan janji yang dimaksud di situ adalah dulu ketika di alam roh. Alam kan ada 5 kan? Dalam pengajian kita seri perjalanan akhirat, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Sekarang kita di alam yang ketiga. Sebentar lagi saya, Bapak Ibu akan nyusul ke alam yang keempat, alam barzakh. Setelah itu alam akhirat. Nah, di alam arwah ini dulu di sana kita sudah pernah mengikrarkan janji. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Saat itu kita bersaksi di hadapan Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada arwah kala itu. Bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kata para ulama, itu adalah ikrar ketauhidan kepada Allah. Ini maksud janji itu. Maka di alam rahim diperbarui lagi janji itu. Ya Allah, bikasbi rizkihi wa ajal. Kalau aku nanti ke dunia, ya Allah, aku akan penuhi janji itu. Nah, makna dalam teks Sayyidul Istighfar ini, Bapak Ibu, wa ana ala ahdika, aku berada di dalam janji perjanjian denganmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, janji kita dulu, kita Muslim, kita menyembah Allah di alam arwah, kita katakan kami akan tunduk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap di dalam janji itu. Makanya ada doanya supaya kita terus istiqomah. Doa ini maka silakan dihafal, silakan diamalkan. Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah, Allah makhtim lana, tutuplah usia kami, wa ajalana, ajal kami, batas umur kami, bihusnil khatimah, dengan penutupan yang baik. Wala takhtim alaina, jangan engkau tutup usia kami bisu'il khatim. Kalau Bapak Ibu belum dapat zikir-zikir semacam ini atau belum hafal, nanti minta ke saya teksnya. Karena teks ini sudah saya buatkan Bapak Ibu. Jadi modul kita sudah kita susun. Judulnya di sini 40 amalan pengukur dosa. Makanya saya bawa iPad ini. Jadi setiap pengajian itu sudah saya buatkan. Nah, ini apa namanya? Step-stepnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti yang mau minta, Ustaz, zikir kemarin saya belum hafal lagi Ustaz, boleh enggak dikirim? Boleh, insya-Allah. Nanti Bapak Ibu minta saja nomor saya ke Pak Tony, ke siapa saja, nanti akan kita kirimkan teks-teksnya itu, insya-Allah. Yang penting Bapak Ibu bisa amalkan. Karena memang ketika pengajian itu
tak ingat lagi. Nanti sampai di pintu masjid tu dah lupa lagi. Apa kata ustaz tadi tu ya? Biasa itu Pak, saya pun kadang lupa Pak. Nah, kan nanti ibu-ibu mintanya. Ada ibu-ibu, Ustaz, kami kemarin ngaji Nurul Yakin Ustaz, Ustaz bacakan teksnya. Maklumlah kami ini Ustaz katanya. Dah lemah memorinya Ustaz. 2 kali pun Ustaz ulang, belum nangkap lagi Ustaz. Itu profesor tu Pak. Ada Nurul Yakin tu profesor, dia nulis terus dia. Itu pun lupa. Apa lagi awak tak profesor kan? Jadi nanti minta saja. Okey, baik. Sampai mana tadi? Sampai janji. Wa wa'dika mastata'tu, dan ahdika wa wa'dika, janji-janjiku kepadamu sekuat tenagaku. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah, aku akan pertahankan ikrar janjiku dulu yang aku ikat denganmu sampai aku akan meninggal. Maka untuk meminta kekuatan ini ada satu doa yang diajarkan Nabi. Apa bunyi doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk mengingatmu. Kita kadang Pak harus minta bantu kepada Allah Pak. Kalau kita sudah keluar Pak, apalagi ke pasar, saya pun merasakan kalau dah ke pasar tu Pak, tak ingat lagi kadang tu untuk ibadah. Apalagi sampai ke Ramayana, putar, tengok jam, dah jam 2 rupanya. Sampai sini putar, tengok jam, dah jam 4 rupanya. Ya Allah, Allahumma a'inna, kalau ramai-ramai. Kalau sendiri, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah hamba ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, agar aku terus mampu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, agar ibadahku ini semakin hari semakin baik. Perlu minta tolong kepada Allah. Mastata'tu, maka kita minta kepada Allah agar kita terus diberi kemampuan. Terkadang kalau tak begitu Bapak Ibu, kalau tak kita minta kepada Allah untuk beribadah ini, disitulah terkadang muncul rasa malas. Muncul saja Pak. Maka ketika muncul rasa malas itu, ya Allah, bantu hamba untuk terus ke masjid Istiqomah ya Allah. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa terus beribadah kepadamu ya Allah sampai akhir kehidupan kami ini. Lanjutnya, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari segala keburukan, ma sana'tu, apa yang aku lakukan hari ini. Ada yang kita lakukan itu sengaja atau tidak. Contoh, bapak pulang dari luar, tutup pintu, tutupnya terlalu keras, tersinggung bini. Abang ni marah nampaknya ni. Enggak marah. Memang tak capek tadi. Dorong pintu tu rasanya pelan aja, rupanya bam bunyinya. Tersinggung bini. Atau sebaliknya, tersinggung pula istrinya. Nah, makanya katanya min syarri ma sana'tu, apa yang aku buat, yang sengaja ataupun tak sengaja. Ada kisah Bapak Ibu. Ini guru saya. Dia ngajar di pesantren Darul Hikmah. Berdua suami istri. Habis ngajar pada solat asar, dia pun pulang dari Darul Hikmah, tinggal di Air Tiris. Lalu kemudian singgah di Masjid Arfaunas Kundri. Pas selesai solat, pulanglah suami ini. Pulanglah dia. Sang suaminya pulang, sampai di Air Tiris, sampai di rumah, ustaz saya ini nanya ke anaknya, umi kalian mana, kata dia. Bukannya sama abah tadi. La ilaha illallah, tinggal di Arfaunas. Ibu dah pernah mengalami? Belum lagi. Ini asli nih Pak. Tapi istrinya enggak marah Pak. Maklumlah lah tu ustaz, kata dia. Terkadang begitu. Kita ini terkadang kalau sudah berumur tu tak sengaja kita Pak. Mana mungkin dia tinggalkan istrinya. Jadi akhirnya karena dia suami istri sudah biasa, main ketawa aja. Itulah abah kalian ni, kalau dia sudah ini tak ingat lagi umi dia, agaknya cari yang lain ya. Dia gurau-gurau aja nih. Tapi kalau orang yang bawa perasaan Pak, sampai di rumah mengamuk tuh. Nah, min syarri ma sana'tu. Ada yang kita sengaja, ada yang tak sengaja. Macam tadi itu enggak sengaja. Tapi kalau tak pandai dia menyikapi, bisa jadi
jadi masalah. Sedikit aja masalah tu jadi besar dia. Nah, kita minta kepada Allah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku buat. Jadi ini betul-betul penghambaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak tadi kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita yang sengaja ataupun tidak, maka kata Rasulullah, "Faghfir li ya Allah, ampunkanlah saya." Ampunkan di sini maknanya Bapak Ibu ada dua. Ada yang ditutup dosa itu, ada yang dihapus. Makanya tadi ada hadis, "Fayaghfiruz dzunuba jami'a." Akhirnya dosa orang beriman ketika di akhirat terhapus, Pak. Ada yang ditutupi, ada yang terhapus. Maka dengan banyak dia banyak dia beristighfar, terhapuslah dosa-dosanya tadi. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini manfaat yang kita dapatkan, ketenangan jiwa, diampunkan dosa. Dan di sisi lain istighfar ini dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, riwayat Abu Daud, "Man lazimal istighfar." Siapa yang melazimkan istighfar terus menerus. Ini batasnya enggak tentu. Orang beristighfar ini apakah harus orang yang berdosa? Tidak. Contohnya, Pak, habis solat, apa dosa kita? Enggak ada dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim. Nabi sendiri 70 kali sehari minimal beristighfar. Karena dosa enggak dia? Enggak. Maka kata Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar, yang diharapkannya pahala, yang diharapkannya dosa diampuni. Kemudian ada yang lain, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Allah lapangkan dari segala kesempitannya. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesulitan hidup yang dia lalui Allah berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dia dari yang tak disangka-sangka. Ada dua kisah menarik Bapak Ibu. Yang pertama tentang kehebatan istighfar ini, selain menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala. Jadi ada dulu seorang thalibul ilmi, ketika belajar dia diajarkan oleh syekhnya tentang keutamaan istighfar. Murid ini termasuk murid yang hidupnya susah, sehingga enggak tuntas belajarnya. Setelah sekian bulan atau sekian tahun belajar dengan sang syekh, dia pun menghilang tak tahu ke mana. Setelah sekian tahun bertemu lagi dengan syekh ini dalam keadaan hartanya yang sudah berlimpah ruah. Banyak sekali harta, jadi orang kaya. Sang syekh pun heran. Kenapa engkau bisa kaya? Apa bisnismu? Kata sang anak ini, saya tak ada bisnis wahai syekh. Apa amalanmu? Saya mengamalkan istighfar 10.000 satu hari. Kalau kita mungkin sampai sariawan tuh Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kisah nyata. Nah, taruhlah misalnya enggak ada kisah semacam itu Pak. Misalnya enggak ada cerita-cerita seperti itu, kita enggak percaya. Masa iya sih Ustaz? Tapi ya penuh dengan keyakinan. Jangan sambil marah-marah, astagfirullahaladzim, sambil hati jengkel, astagfirullahaladzim. Jadi memang dalam penuh keyakinan. Maka akhirnya orang ini dibukakan pintu rezekinya oleh Allah tanpa disangka-sangka, beristighfar. Ini satu kisah. Kisah yang kedua ini kisah populer dan selalu disampaikan oleh para ulama, yaitu kisah seorang penjual roti yang setiap hari amalnya istighfar. Ketika manggang roti, astagfirullahalazim. Ketika bungkus roti, astagfirullahalazim. Ketika macam Pak, lupa saya namanya, ya, macam orang yang punya dagangan lah. Ketika dia memasakkan mie ayamnya, ya, abang ya, astagfirullahalazim. Ketika dia menghidangkan lontongnya, astagfirullahalazim. Ini orang Pak, setiap kali jual ke pasar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Suatu malam lewatlah Imam Ahmad bin Hanbal mencari tempat penginapan. Enggak ada penginapan ketika itu. Lalu kemudian dicari-cari sampailah bertemu dengan pedagang ini. Wahai tuan, tuan mau ke mana? Saya mau cari tempat penginapan. Tak ada penginapan. Saya mau tidur di masjid, tapi masjid pun ditutup. Kalau tuan mau, nginap saja di rumah saya. Nginaplah Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya.
Setelah sampai di rumahnya, siapkan kamar, kemudian disuruh beristirahat. Sang bapak tadi terus melanjutkan pekerjaannya. Setiap kali dia mengambil roti, mengadon roti, memasak roti, memanggang roti, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Terdengarlah sayup-sayup oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun keluar. Wahai tuan, bolehkah saya bertanya? Boleh. Sejak kapan tuan membaca kalimat ini? Sejak masa muda dahulu. Apa yang tuan dapat? Seluruh permintaan saya dikabulkan Allah, kecuali satu. Heran Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang satu itu? Dari dulu saya minta kepada Allah melalui amal ini, bertawasul dengan amal itu diperbolehkan Bapak Ibu, dengan amal soleh kita. Kata beliau, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, semua permintaan Tuhan sudah dikabulkan Allah. Kagetlah orang ini. Kok bisa? Sampai hari ini sebelum. Ana Ahmad ibni Hanbal. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di sini orang tadi betul-betul meyakini bahwasanya hadis Nabi itu memang tak pernah salah. Hadis Nabi itu betul-betul terasa oleh dalam kehidupan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah semacam ini itu dituturkan oleh para ulama dari masa ke masa. Banyak kisah yang serupa yang dalam kitab-kitab sejarah. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kami dah beristighfar Ustaz. Ada orang beristighfar tapi juga enggak berubah. Apa yang salah di situ? Apakah memang belum banyaknya beristighfar atau istighfarnya mungkin sambil tak serius? Apa contohnya, Pak? Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi. Pas masuk WhatsApp, berhenti istighfar dia. Sebenarnya yang membuat terhalang itu adalah kita itu sendiri. Maka oleh karena itu sebenarnya para ulama itu menjelaskan membaca istighfar ini dalam keadaan bentuk khusyuk, dalam keadaan serius. Para salafus soleh dahulu, mereka habis solat, ketika mereka berzikir, zikir istighfar dan zikir lainnya, bahkan kiri kanan mereka itu tak kenal kadang, Pak. Sampai ada satu kisah, duduklah salah seorang ulama salafus soleh, kemudian datanglah kawannya, duduk sampai ingin bersalaman, tak direspon oleh kawan sebelah ini. Dalam hati dia, kenapa dia tak mau respon saya? Dianggapnya perbuatan itu perbuatan sombong, tak mau lagi berteman dengan. Padahal saat itu setelah ditanya, saya sedang fokus kepada Rabb saya, kepada Tuhan saya, karena meminta sesuatu yang agung kepadanya. Artinya apa? Ketika kita berzikir itu butuh keseriusan. Itu sebenarnya. Kalau kita main-main, kalau kita tak setengah hati misalnya, sambil mikir ini itu, bisa jadi itulah menjadi penyebab terlambatnya permintaan-permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sedikit satu. Baik. Habis waktunya. Nah, istighfar ini amalan Nabi Adam. Nanti kita bacakan hadisnya pertemuan yang akan datang. Istighfar itu amalan Nabi Nuh. Istighfar amalan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Lengkap dengan dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pengajian yang singkat dan padat ini dapat kita ambil pelajaran. Jadi Sayyidul Istighfar itu baca di pagi setelah kita bangun dan baca sebelum tidur. Andai Allah panggil kita, maka kita sudah bersiap-siap. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.